Kenapa? Waktu hidup di dunia ini banyak yang salah kaprah, banyak orang yang salah memahami dunia ini. Dia pahamnya bahwa dunia ini seakan-akan itulah tujuan hidupnya. Padahal sudah jelas ulama kita sampaikan bahwa dunia ini itu diuji. Kita ini dihadirkan di dunia itu diuji. Di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Di dunia ini sementara, akhir selama-lamanya. Ini sering kita dengar dari ulama-ulama kita. Jadi hadirin yang mulia, mari kita senantiasa menghayati hidup ini. Bagaimana kita ini senantiasa memanfaatkan hidup kita ini, seperti bersih dan sebagainya. Manfaatkan waktu kita setiap kita habis salat maghrib. Mari kita sabar-sabar seperti masa penyampaian tadi. Salah satu orang yang berlaku adalah orang yang sabar tinggal di masjid menunggu waktu. Para siapa yang bersikir memanfaatkan waktu setelah salat maghrib, menunggu salat berikutnya sambil bersikir, jadi bukan cerita-cerita dunia Pak, ibu-ibu sekalian. Dan sudah banyak juga yang tinggal di masjid, tapi luar biasa Pak, lagi semua cerita. Terkadang juga di luar bercerita, tapi kedengar sampai di dalam hanya orang yang di dalam terganggu. Tolong ini ibu-ibu ini betul-betul kita hindarkan seperti ini dan banyak bercerita seperti mana apa yang tadi. Tadi banyak-banyak kita manfaatkan hidup kita ini, mulut kita ini dibiasakan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pahalanya Pak? Bagi siapa yang senantiasa banyak-banyak bersyukur memanfaatkan menunggu waktu berikutnya, maka baginya ini dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala sejauh 1 parit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana 1 parit? Yang jaraknya 1 parit itu antara langit dan bumi. Jadi bayangkan, jadi kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh 1 parit atau sejauh antara langit dan bumi. Apalagi waktu yang paling ketika subuh hari, saya asal ukurannya supaya subuh apa mana yang isu. Padahal ini waktu yang sangat besar pahala untuk memanfaatkan bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para siapa yang dulu setelah salat berjamaah subuh tinggal di masjid bersih sampai pagi, sampai terbit matahari, maka baginya itu memberikan pahala sebagaimana orang naik haji, pahala haji dan umroh. Maka Nabi mengatakan pahalanya sempurna, sampai 3 kali, sempurna. Jadi ini adalah yang mulia yang perlu kita koreksi pada kita. Mudah-mudahan tahun 2020 ini kita tingkatkan kita punya amal soleh. Ini juga perlu diluruskan, jangan sampai karena banyak orang berpendapat lain. Ini bid'ah, kenapa tahun baru ini dirayakan dengan bersih dan sebagainya. Sebenarnya bukan tahun barunya yang disikirkan, maka setiap saat kita bersikir. Cuma momennya ini tepat sekali, di mana saudara-saudara kita di perusahaan banyak salah tanggapan, banyak salah berbuat amal. Tahun barunya ini kait dengan banyak berhura-hura, maka ada yang berkontras luar biasa Pak, full musik dan sebagainya. Ini orang-orang yang lupa pada ayat akhirat. Sehingga pernah saya dengarkan kemarin waktu di pertemuan di Bali ini disampaikan ulama, ternyata sesat yang paling besar nanti adalah penyesalan. Jadi banyak yang kita dengar selama ini, siksa yang paling pedih itu adalah api neraka. Siksa yang paling pedih adalah ketika manusia dicelupkan ke dalam api neraka, dicelupkan ke dalam air sendiri. Ternyata kata ulama, sesat yang paling besar yang menjadi penyesalan, sehingga ada manusia yang habis namanya jadi bidang hari ini karena penyesalan, dan setiap kali penyesalannya bertambah, besok bertambah lagi penyesalan, jadi penyesalan bertambah. Ini habis, ini tangannya habis dan semua digigit karena penyesalan. Tentu kita ini tidak mau seperti ini. Jadi mari kita menyikapi hidup ini Pak, betul-betul bahwa hidup ini betul-betul ujian. Terkadang kita itu memanfaatkan hidup kita itu betul-betul memburu dunia. Padahal kata Allah, dunia ini sementara akhir zaman. Bahkan ada hadis yang mengatakan, "Watutlah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya, dan tutuplah akhiratmu seakan-akan mati besok." Nah, ini banyak masalah salah pengertian. Menganggap bahwa dunia ini untuk hidup selama-lamanya, saya betul-betul dibantu. Dan ada 3, kita ini harus masih hidup selama-lamanya, mati butuh persiapan yang banyak-banyak, sampai lupa di akhirat yang berkala. Padahal maksudnya ulama, karena dunia ini itu selama-lamanya,
Maka ketiga, bertepatan dengan ketika agama, tinggalkan dunia. Kenapa masih ada hari esok? Sementara akhirat ini mati besok. Nah, itu maknanya. Harus kita coba-coba dilaksanakan. Jadi dunia itu tidak apa-apa ditunda, tidak apa-apa ditundukkan kalau bertepatan dengan agama. Jadi mari kita lagi setiap apa saling mengingatkan. Ini juga yang perlu saya ingatkan ini. Ketika teman saya ada kemudian yang sedih berusaha sedih ketika ada saudara-saudara kita yang datang ke masjid kita ini, terutama jamaah biasa yang masuk, ketika dia berdiri menyampaikan dakwah, menyampaikan berceramah, maka kita adalah hadis. Saya tidak tahu, mungkin ada perkiraan bagaimana tanggapannya kepada mereka atau bagaimana. Perlu kita ingat Pak, bahwa hidayah itu kepada kita ini bukan karena ketatnya orang berbicara, bukan karena ketatnya orang berbicara. Itu perlu kita ingat. Tetapi kita kena hidayah karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala sampai kena hidayah. Kenapa sampai Allah ridho? Pertama, Allah ridho kepada orang yang menyampaikan agama karena dia ikhlas. Jadi bayangkan Pak, orang yang berangkat dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, mengorbankan hartanya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Kemudian kita juga yang mendengarkan ini tidak memandang orangnya, apa orangnya tampan, apa orangnya gagah, apa ceramahnya bagus atau tidak. Pokoknya ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau prinsip ini sudah kita lakukan, maka insya Allah Pak, bukan cuma kita yang kena hidayah, tapi kampung kita ini orang tua yang kami sektor kita jadi Pak. Kita jadi setiap kami orang-orang yang bergerak di itu banyak-banyak pelajari bahwa ketika teman-teman bergerak di saat ini, maka ada saja orang-orang yang bagus yang terjadi di kampung ini. Maka saya akan kembali, tolong kalau ada jamaah datang, mohon lalu Pak, maka dengar, menjaga dia orangnya. Karena kenapa yang mulia, ilmu itu sifatnya seperti air. Bagaimana itu air? Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Manakala ada tidak maka air yang pasti tidak mengalir ke situ. Maka apabila kita ada yang berprediksi bahwa siapa yang datang ini pada muka maka lebih tinggi ilmu saya sampai kita tinggalkan, maka sebenarnya kita ini sudah meninggalkan namanya semua ini. Maka yakin bahwa ilmu yang kita miliki bukan bertambah, tapi lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala cabut kita punya karena kenapa ada kesulitan. Tapi manakala kita selalu rendah, kita merasa kurang, sehingga kita ini dengan ikhlas mendengar, maka insya Allah yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu pemahaman kepada kita. Karena kita ini mengambil sifat yang namanya ilmu, kita berasal dari ilmu itu mengalir kepada kita. Sekali lagi pada senantiasa banyak istighfar. Tahun 2024 dan ini kita sambut dengan banyak perubahan. Kalau selama ini malas mendengar ceramah, bisa tahun 2024 ini kita senantiasa rajin mendengarkan ceramah. Seperti dibilang Ustaz tadi, para siapa yang ikhlas mendengarkan ceramah, maka baginya itu mendapatkan pahala sebagaimana orang salah sunnah 100. Kemudian barang siapa yang mendengarkan ilmu, satu ilmu baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang salah sunnah sempurnakan. Jadi luar biasa Pak. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mari kita sama-sama banyak istighfar, niatkan diri kita ini untuk senantiasa bagaimana banyak-banyak berdosa. Segala demikian atas perjalanan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Karena Allah yang berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.